Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi untuk Al-Quran Hadis. Nah, seperti biasa, silakan teman-teman disiapkan buku Al-Quran Hadisnya. Kemudian sembari disimak dan dibuka halaman-halaman yang sedang Bapak jelaskan. Ya, demikian. Nah, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi Al-Quran Hadis di bab pertama, Alhamdulillah kita sudah selesai. Ya, terakhir teman-teman juga sudah mengerjakan bagian ini dan juga di bagian uji kompetensinya. Adapun pagi ini insya Allah kita lanjut di materi setelahnya, yaitu seputar bacaan gunnah. Apa? Bacaan gunnah. Silakan teman-teman perhatikan. Nah, di atas ini ada dua huruf. Yang pertama huruf apa? Ya, oke. Yang pertama ada huruf nun. Huruf nun. Adapun yang kedua terdapat huruf mim. Terdapat huruf mim. Nah, huruf gunnah atau bacaan gunnah perlu diperhatikan. Ya, ketika huruf nun dan huruf mim kemudian ada tanda tasydid. Apa itu tasydid, Pak? Lihat di bagian atasnya. Bapak tandai. Nah, yang mim juga ada tasydid. Ya, maka inilah yang disebut dengan bacaan gunnah. Jadi ketika nun atau mim ada tasydidnya, maka ini disebut dengan bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Oke, silakan dibuka bukunya. Lanjut, kita ke halaman selanjutnya. Di sini gunnah adalah setiap nun tasydid yang tadi, ya, atau mim tasydid, ya, nun tasydid atau mim tasydid, yang dibaca dengan dua ketukan. Ingat berapa ketukan? Dua ketukan. Nah, adapun huruf gunnah itu ada dua. Apa aja Pak hurufnya? Nah, yang tadi nun dan mim. 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 Ya, dilancarkan. Jadi huruf gunnah ada berapa Pak? Ada dua, yaitu nun dan mim. Tapi yang bertasydid. Ya, jadi yang ada tasydidnya di atasnya. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham atau belum ya? Ya, maka jika belum paham, perlu diperhatikan bahwasanya tadi huruf gunnah itu ada dua, ada mim dan ada nun. Dengan catatan di atasnya ada tasydid. Nah, di atasnya ada tasydid seperti yang digambar sebelumnya. Nah, adapun menurut ilmu tajwid, ya, jadi yang namanya tasydid atau syiddah itu sama aja. Teman-teman bisa menyampaikan dengan syiddah atau juga boleh tasydid. Tasydid, syiddah sama aja. Ya. Jadi apa fungsinya? Yaitu menekankan bacaan pada huruf yang ada syiddahnya, yang ada tasydidnya. Dibacanya bagaimana Pak? Dibacanya dua harokat atau dibacanya double, dibacanya ganda. Contoh, ya, di sini ada tulisan apa? Bahasa Arabnya Ar-Rahman. Nah, di huruf ro ini, ya, di tengah-tengah teman-teman bisa diperhatikan di huruf ro-nya ini ada tasydid. Di huruf ro-nya itu ada tasydid. Nah, maka ketika diberikan tasydid, maka lihat di latinnya R-nya itu ada dua. Jadi bacaannya gimana Pak? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, jadi ada dua hurufnya. Nah, kemudian bagaimana yang bawah? Di sini ada dal. Dalnya bertasydid. Maka ketika dibaca latinnya ada dua. Ad-dinu. Ad-dinu. Ya. Ad-dinu. Ad-dinu. Nah, jadi
ketika ada tasydid dimanapun di huruf hijaiyah apapun, maka nanti teman-teman silahkan dibacanya itu di double atau digandakan, ya, ditekan, ada penekanannya. Oke, baik. Contoh di sini membaca contoh bacaan gunnah. Ya, silakan teman-teman disimak, Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. B. Membaca contoh bacaan gunnah. Ayo bacakan contoh gunnah berikut ini. Yang pertama, ingat tadi harokatnya 2. Ya. Jadi ditekan, ya, kemudian ditahannya, bukan harokatnya 2, maaf. Ketukannya 2. Jadi ditahannya 2. Ya. Jadi 2 ketukan. Tok tok ini. Kedengeran nggak? Nih. Nah, jadi ketika kita baca mimmah, mimmah, nah, mimmah, nah, seperti itu. Jadi 2 ketukan tahannya. Nah, bagaimana dengan ammah? Contoh lagi, ammah, ammah, seperti itu. Ammah, ya, ammah. Jadi ada 2 ketukan. Kemudian yang ketiga, inna, inna, inna. Nah, kemudian yang sini, di sini mim, summa, summa. Jadi ada 2 ketukan. Kemudian selanjutnya jahannama, jahannama. Nah, yang terakhir an-nahara, an-nahara. Jadi ada 2 ketukan. Mimma. Lihat tangan Bapak ada 2, ya. Amma. Kemudian lagi inna, summa. Lihat, diperhatikan, ya. Jahannama, jahannama. Terakhir an-nahara, an-nahara. Jadi ada 2 ketukan. Nah, itu untuk cara membaca gunnah. Membaca apa? Gunnah. Gunnah itu hurufnya ada berapa? Ada 2. Ada nun dan ada mim. Nah, ketika nun maupun mim yang bertasydid, maka ini disebut dengan bacaan gunnah. Ditahannya berapa harokat, Pak? 2 ditahannya berapa ketukan, Pak? 2 ketukan. Jadi 2 ketukan yang tadi Bapak baca, ya. 2 nih, 2 ketukan. Mimma, mimma, amma, inna, summa, jahannama, an-nahara, an-nahara. Ya, mudah-mudahan bisa dicontohkan oleh teman-teman semua. Sehingga pengertiannya apa, Pak? Ya, di sini bahwasanya pengertian dari gunnah yang pertama yaitu membaca dengan dengung. Jadi agak dengung, nah itu agak dengung. Ya, jadi jahannama. Nah, selain dengung juga ditahan 2 ketukan. 2 ketukan. Ingat ya, 2 ketukan bukan 2 harokat. Tadi Bapak salah. Ya, jadi 2 ketukan. Jadi inna, ya, an-nahara. Kemudian apa aja, Pak, huruf-huruf gunnah? Huruf-huruf gunnah itu ada 2. Yang pertama mim dan yang kedua nun. Tapi ingat, mim dan nunnya ini harus bertasydid atau disebut juga dengan syiddah. Disebut juga dengan syiddah. Oke, contoh yang mim. Lihat di sebelahnya. Yang mim tasydid. Ya. Mimma, mimma. Nah, adapun yang nun bertasydid, maka yang bawahnya, ya, inna, inna. Jadi ada 2 ketukan. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa difahami. Setelah ini silahkan dibuat video, kemudian dibaca di halaman ini 16. Sangat disarankan ketika dibaca, teman-teman dibacanya sesuai dengan tadi pengertiannya. Jadi ditahan 2 ketukan. Ya, mimma, amma,
Nah, jadi ditahan dengan 2 ketukan. Nah, teman-teman silakan dibaca secara pelan-pelan. Itu untuk tugas pertama di materi Al-Quran Hadis. Adapun setelahnya nanti, silakan untuk menggambar di halaman setelahnya. Yang ini. Kemudian digambar oleh teman-teman semua masing-masing. Kemudian setelah itu terserah warnanya warna apa aja sesuai imajinasi kalian, sesuai kreasi kalian. Setelah itu jangan lupa minta tanda tangan orang tua di faraf, ditandatangani. Dan kemudian diberikan nama di atasnya, nama kalian di sini, dan di foto jelas kirim ke Bapak. Ya, Bapak ulangi lagi. Jadi nanti tugas keduanya teman-teman silakan untuk menggambar, ya diberikan warna di bukunya di halaman ini. Kemudian silakan setelah selesai minta tanda tangan orang tua kalian. Kemudian diberikan nama di bagian atasnya dan di foto jelas dikirim ke Bapak. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.